Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih para penonton setia YouTube-nya Radar Bogor TV? Nah, hari ini saya Desi mau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih para pengusaha-pengusaha minimarket, frozen food menghadapi usahanya di masa pandemi ini. Nah, hari ini udah spesial banget. eh, Kita kedatangan tamu yaitu Bapak Ihsan Halil. Selamat datang, Ya, Pak. ya, Eh, makasih. Pak Ihsan ini adalah manajer dari Boss Food, bosnya Frozen Food. Food. Pasti udah tahu lah ya. Nah, nggak usah lama-lama, langsung ngobrol-ngobrol aja kita ya, Pak Ihsan Siap, ya. siap. Pak Ihsan boleh dong ceritain dulu nih awal mula si Boss Food ini gimana sih bisa berdirinya, terus kapan? Ya, eh, untuk Boss Food sendiri awalnya berdiri ini ya pada saat pandemi ya, pandemi. Jadi Boss Food adalah salah satu lini bisnis dari Rada Bogor Group. Dia diresmikan tanggal 18 Juli 2020. Ya, ini kita konsepnya menggandeng teman-teman UMKM. Ya, UMKM. UMKM yang bergabung ini kurang lebih 93 UMKM. Kota, Kabupaten Bogor dan Jabodetabek. Untuk supplier yang bergabung awalnya itu kurang lebih 20. Tapi sampai sekarang sudah kurang lebih 40 supplier. Jadi ada kurang lebih mitra kami itu ada kurang lebih 150. Konsep dari Boss Food sendiri ini tadi 60% kita ngambil dari produk pabrik, sisanya dari teman-teman UMKM. Oh, Nah, karena kita lebih fokus ke teman-teman UMKM. baik, Seperti Pak itu. Ihsan. Kalau untuk latar belakangnya sendiri, Pak Ihsan, kenapa sih akhirnya memutuskan buka si Radar Bogor ini membuka usaha frozen food si Boss Food ini gitu? Apa latar belakangnya? Terus kenapa akhirnya memilihnya itu frozen food gitu Frozen food. dibandingkan usaha yang lain? Karena kan memang ini jauh sekali ya Pak Ihsan dari Iya. Radar Bogor itu kan koran, media. Benar. Kok tiba-tiba bikin frozen food sih? Ini pasti orang-orang tuh pada nanyain. Benar. Ini kenapa sih gitu? Ya, memang kalau dibilang dari media, ya kita ini anak perusahaan yang durhaka lah. Karena keluar dari role bisnis yang biasa media, kok bisa lari ke makanan ya. Kenapa kita memilih frozen food? Ini pas masa pandemi itu kita survei, bisnis yang berkembang itu adalah makanan, khususnya frozen food. Terus berikutnya ada ekspedisi dan online. Karena frozen food ini kita ada punya beberapa mitra, akhirnya kita fokus ke frozen food. Frozen food. Oke. Kan ini banyak sekali ya Pak Ihsan UMKM Ya. yang sudah join ya sama Boss Food. Nah, itu awalnya gimana Pak Ihsan bisa akhirnya mereka tuh join, apa dari kita mengundang atau ada kerjasama dengan pihak dinas UMKM atau bagaimana? Ya, kalau untuk UMKM ini kebetulan selama ini Radar Bogor punya mitra-mitra ya. Mitra ini dinas-dinas terkait, salah satunya Dinas UMKM. Dinas UMKM ini butuh sarana untuk mempromosikan barang-barang mereka. Akhirnya ya kita menjembatani juga sekalian. Makanya frozen food ini merupakan salah satu sarana juga. Berarti ini Boss Food ini bagus banget ya Pak Ihsan untuk Alhamdulillah. membantu para UMKM yang lagi merintis. Benar. Yang sudah inilah pokoknya bisa di masa pandemi ini masih tetap bisa berjualan, bisa berkembang gitu ya Pak Benar. Ihsan ya. Ya, di masa pandemi ini kan banyak yang kena PHK. Iya, betul. Akhirnya mereka membuat bisnis sendiri dari rumah-rumahnya, ya difasilitasi oleh dinas terkait, dan kita menjembatani juga seperti Oke. itu. Ya, memang kalau UMKM ini di Boss Food kita menyebutnya produk autentik Bogor. Oke.
Autentik Bogor ya Bogor Pak ya. Ihsan ya untuk produk-produk tersebut Heeh. ya. Dan itu banyak variannya ya. Banyak variannya. Di toko itu kita ada kurang lebih 1.200 1.200 loh, banyak produk, banget. eh, yang UMKM itu kurang lebih sekitar 400-an. Oke. Nah, kalau untuk tantangannya nih Pak Ihsan, tantangan membuka frozen food saat pandemi. Ini kan lagi pandemi nih ya Pak ya. Ya, Tantangannya apa sih menurut Pak Ihsan sendiri? eh, tantangannya sih di masa pandemi ini sebenarnya banyak, tapi ya itu kita menganggap sebagai challenge buat kita untuk bisa keluar di masa-masa sulit ini. Jadi kita berinovasi membuat toko frozen food yang berbeda. Ya, Oke. pertama kita membuat ada Oh, drive-thru, ya. toko pertama ya Pak Ihsan di Bogor Toko yang pertama ada mungkin di drive-thru. Bogor atau di Jabodetabek lah. Iya, kayak belum ada tuh. Saya belum Belum pernah dengar ada. tuh. Kenapa drive-thru juga? Karena ini ya kita mendukung juga program pemerintah ya, khususnya di masa pandemi ini mengurangi kontak langsung dengan Itu tadi. eh, konsumen untuk yang ke toko gitu ya, kayak gitu. Terus juga kita ada online, dan untuk di toko sendiri kita ada namanya clear and clean. Jadi Oke. setiap karyawan, setiap konsumen, supplier harus wajib memakai protokol itu. Protokol kesehatan itu Ya. ya. Jadi tadi kalau untuk protokol kesehatannya nih udah pasti inilah ya Pak di BOSFood sesuai dengan aturan pemerintah tadi ya. Sudah pasti yang ada, kalau masuk harus cuci benar, tangan sudah pasti. benar. Terus cek Jadi suhu segala macam udah pasti ya Pak. ya, pertama customer datang itu di pos security atau di depan toko akan cek suhu tubuh. Setelah itu cuci tangan atau hand sanitizer. Dan di dalam pun kita membuat jarak antar konsumen. Nah, kita memberikan tanda di setiap posisi-posisi dalam toko. Oke. Di kasir juga seperti itu. Dan di depan kasir diberikan juga ada pembatas ya, pembatas antara kasir dan konsumen. Dan karyawan sendiri wajib memakai masker dan wajib juga menjaga jarak dengan karyawan yang lainnya. Yang pasti 3M itu ya Pak Ihsan ya, 3M, menjaga benar. jarak, rajin mencuci tangan, menjauhi keramaian. Nah, istilahnya dibatasi juga kan ya pengunjungnya Pak Ihsan ya? Pasti dibatasi. Dibatasi. Kalau toko itu kurang lebih 100 dalam daya tampung. Jadi kita bikin kurang lebih 49 atau 50 sekarang. Iya. Gitu. Dan karena tadi ada drive-thru itu ya Pak Ihsan ya, bisa jadi drive-thru. kalau misalkan ada yang nggak mau istilahnya takut-takut mau masuk, bisa juga drive-thru ya Pak Benar, Ihsan, bisa tinggal drive-thru. datang aja ke Geraha Pena ya, tinggal masuk. Nanti sudah ada yang melayani ya, betul ya Pak Sudah Ihsan ya? ada melayani, nanti dari kasir itu memberikan katalog. Ya, Oh, ada katalog oke. produk dari BOSFood. Terus di sekitar area drive-thru ada juga semacam papan sponsor, ada item-item yang dijual di dalam produk BOSFood. Jadi sudah jelas ya, kalaupun mau Benar. drive-thru udah tinggal pilih aja, nanti Tinggal dilayani, tinggal bayar aja ya. Benar. Langsung keluar lagi, nggak Ya. perlu keluar mobil. Ya. Ya, betul. Kalau untuk yang online itu gimana tuh Pak Ihsan? Online ini kita ada macam marketplace gitu. Buka aja di www.bosfood.com. Oke. www.bosfood.com. Semua varian yang ada di dalam toko ada. Seperti itu. Dan untuk yang online kita ada pengiriman gratis juga. Oh, pengiriman gratis. Itu selalu gratis ya Pak? Apalagi Tiap promo hari. atau setiap hari pasti Tiap gratis, hari gratis. Ya, memang syarat dan ketentuannya itu palingan maksimal 3 km dari toko. ya? Oh, jadi maksimal 3 km. Kalau di luar 3 km dikenakan biaya ya? Benar. Oke. Nah, itu tadi tentang prokesnya di BOSFood ya, terus tentang tadi ada gimana bisa drive-thru, bisa segala macam, pengiriman online juga. Nah, kalau untuk strategi dari BOSFood ini Pak Ihsan, strategi pemasaran ya, strategi marketingnya di saat pandemi ini apa aja yang sudah dilakukan oleh BOSFood? Ya, kita 3 sumber ya, 3 strategi yang sekarang jalan, ada online, offline, dan tadi drive-thru juga. Karena drive-thru ini sebagai pembeda daripada toko-toko yang lain. Untuk yang offline kita menjual langsung atau retail.
Dan di jam-jam tertentu juga itu karyawan akan turun ke lapangan untuk menjual langsung. Oke. Ya, mereka turun juga dengan standar tadi 3M itu ya. Itu masuk ke perumahan atau daerah yang warga berkumpul lah untuk menawari produk-produk. Yang online ya tadi melalui www.bosfood.com, jadi bisa diantar konsumen itu tinggal di rumah aja. Pada saat hujan kayak sekarang atau pandemi, tinggal buka handphonenya, ketik www.bosfood.com, tinggal pesan, kami kirim dan gratis lagi. Enak Produknya ya. juga terjamin ya. Iya, betul. Tinggal duduk Ah, nyaman, tinggal datang barangnya ya. Benar. Nah, Pak Ihsan, ini aku mau ngulik-ngulik dikit aja nih. Kalau untuk omset itu gimana ya, Pak Ihsan? Kan ini kan membuka saat pandemi, memulai Ya. saat pandemi. Sampai sekarang dari Juli, sudah sekitar Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sudah hampir 6 bulan ya, Pak Ihsan Ya, ya. kurang lebih Kurang lebih 5 bulan, ya, 5 6 bulan. ya. 5 bulan kurang Nah, lebih. itu bagaimana tuh Pak Ihsan? Pak Ihsan cara gimana ya menghadapinya dari si omset yang dari awal mula sampai sekarang itu? Ya, karena kita nih toko baru dan pemain baru juga di bisnis frozen food. Awal-awal itu omsetnya memang belum terlalu besar. Alhamdulillah di bulan kedua sampai bulan keempat itu sudah bisa membiayai gaji, biaya-biaya yang dikeluarkan, dan juga membayar kewajiban kepada bank. Jadi Oke. alhamdulillah selama ini growth ya. Alhamdulillah Khusus ya. Desember ini kalau prediksi awal mungkin bisa ada pertumbuhan kurang lebih 5% daripada bulan lalu. Kurang lebih bulan lalu seperti itu. Ya, omsetnya masih di bawah 1 M sih, tapi kalau melihat trennya positif. Oke. Berarti sejauh ini Pak Ihsan masih yakin ya? Masih. Ini Boss Food ini akan terus melejit. Wah. Ya, karena kalau bisnis frozen food ini biasa itu paling tinggi omsetnya pada saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Okay. Ramadan, karena kalau akhir tahun gini gimana nih Pak Ihsan? Akhir tahun juga biasa. Biasanya. Itu biasa dari 15 Desember sampai 31. Nah, kita juga ada program 12-12. Jadi ada diskon Harbolnas gitu ya Pak Ihsan ya? Sama. Hari Belanja Nasional Benar. kayak gitu ya. Hari Belanja Nasional juga. ada diskon 12-12. Nanti di atas tanggal 15 sampai tanggal 1 itu ada promo bakar-bakaran. Jadi yang mau tahun baruan ya ke Boss Food aja. Kita udah siapin ya. Ya, udah dikasih tahu sama Pak Ihsan promonya. Setelah tanggal 15 sampai tanggal 1 mau bakar-bakaran buat tahun baru di rumah ya Pak Ihsan ya. Benar. Bisa pesan di Boss Food, bisa diantar ya. Bisa Pak diantar Ihsan, gratis lagi. Gratis. Ya. Jadi nggak perlu datang, langsung bisa pesan Dipesan. melalui online, diantar langsung. Jadi nggak usah kemana-mana, di rumah Iya. aja. Iya betul. Benar. Nah ini nih Pak Ihsan, terakhir deh sebelum kita menutup obrolan kita, tips dan trik dari Pak Ihsan nih untuk membuka usaha sejenis ini gitu Pak Ihsan, untuk usaha frozen food, usaha makanan. Ya. Kalau untuk tips dan triknya, pertama ya mungkin teman-teman harus survei dulu ya. Disurvei di situ dari apa yang lagi tren saat ini, produk frozen food apa, contoh frozen food apa. Terus melihat juga pasar yang mungkin menjadi peluang bisnis di situ ya. Pasarnya mungkin yang produk yang bakso, sosis, nugget, atau yang seperti yang sekarang lagi tren itu yang pisang piscok, yang manis-manis. Terus kayak donat ya, donat sekarang yang lagi tren-trennya banyak ya. Tron yang kalau Bogor yang ubi ungu. Nah, itu karena dia melihat juga dari peluang di daerah tersebut ya. Kalau di Bogor kan ada yang ubi-umbian kayak gitu, talas, nah itu yang dikembangkan. Terus juga produk pisang. Kalau untuk tips berikutnya, mungkin nih warga Bogor ini butuh yang makanan yang seafood ya. Seafood itu beda ya, karena
agak jauh dari laut dan ikan segar juga kurang di sini. Jadi produksi food juga di Bos Food itu banyak digemari, banyak digemari. Kalau untuk yang produk lainnya palingan di minuman ya. Minuman itu yang lagi booming itu juga susu kurma sama ada kopi-kopi gitu ya. Kopi kayak cappuccino tapi yang botolan sudah di mungkin sebentar itu. Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih banyak Pak Ihsan Siap. sudah berbagi cerita sama kita di sini tentang si Bos Food ini ya Pak Ihsan. Nah, untuk penonton di rumah jangan lupa kalau misalkan mau belanja di Bos Food bisa langsung datang, tapi tetap jangan lupa 3M. Terus kalau misalkan males nggak mau bisa lewat online tadi ya Pak Ihsan ya, di benar. www.bosfood.com. www.bosfood.com. Tinggal pesan aja langsung diantar gratis. Yes. Nah, oke deh kalau gitu sampai sini aja obrolan kita hari ini di Radar Bogor TV. Sampai ketemu lagi.